Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali membaca buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 karya dari Wijaya Herlambang yang diterbitkan oleh Margin Kiri. Hari ini baru bangun, masih dengan pakaian yang semalam ketika kita membaca sebelumnya. Saya nih membaca sebelumnya. Jadi baru bangun hari ini, baru bangun langsung siap-siap bikin video ini lagi karena memang hari ini saya tidak ada agenda sampai sore nanti. Setelah itu baru ada agenda. Jadi ya karena memang pengen baca, juga pengen ada teman dan merasa ada motivasi, maka saya langsung menggunakan kesempatan ini untuk melanjutkan membuat video ini. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk membeli bukunya biar kita bisa sama-sama membaca, biar sama ada saling feedback, misalnya lewat aku ngomong di sini, teman-teman bisa balas lewat kolom komentar, dan teman-teman mungkin juga bisa bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin masih agak sedikit dipengaruhi oleh Orde Baru gitu, pemikiran-pemikirannya, bisa sajikan video ini ke mereka. Oke, nggak perlu lama-lama karena kita durasinya cuma sejam, biar bisa kejar target. Bisa berapa halaman lah kali ini, bisa 30-50 halaman, sikat. Oke, lanjut di halaman 22. Menempatkan posisi studi di tengah berbagai kajian tentang Indonesia. Studi ini bermaksud memberi kontribusi kepada 3 topik. Pertama, terhadap diskusi tentang fenomena kekerasan di Indonesia. Kedua, terhadap kajian tentang peristiwa 1965 dari sudut pandang budaya. Ketiga, terhadap diskusi tentang dinamika kebudayaan dan kesusastraan Indonesia kontemporer. Dalam hubungannya dengan wacana kekerasan, studi ini bermaksud membentuk sebuah pemahaman bahwa kekerasan tidak selalu bersifat fisik maupun juga dapat termanifestasi ke dalam berbagai bentuk di tengah relasi-relasi sosial, termasuk melalui produk kebudayaan seperti film dan sastra. Seperti telah disebut sebelumnya, kebanyakan penelitian yang dilakukan tentang kekerasan di Indonesia sejak banjir darah yang terjadi menyusul percobaan KUB 30 September 1965 memusatkan perhatian pada segi fisik kekerasan itu. Pada kenyataannya, tak dapat dinafikan bahwa Orde Baru memang menggunakan aparatus politik represif sebagai instrumen utama untuk mempertahankan stabilitas politik dari potensi ancaman-ancaman politik, terutama dari kalangan radikalisme kiri, fundamentalisme agama, dan separatisme Aceh, Maluku, Irian Barat, Timur. Namun demikian, walaupun aparatus represif negara seperti militer memegang tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas politik yang sering berujung pada aksi kekerasan, agresi semacam itu hanya dapat terjadi apabila dilandasi oleh legitimasi ideologis. Hal ini dapat dilihat terutama dalam konteks pembentukan wacana anti komunisme di Indonesia. Selanjutnya, kajian-kajian lain terutama yang berhubungan dengan penghancuran fisik kaum komunis pada 1965 serta berbagai macam model penjelasan atas peristiwa 1965 telah banyak membantu saya dalam memahami peristiwa tersebut. Karya-karya Robert Cribb, Fred Colombin, dan Hermawan Sulistyo misalnya sangat berguna untuk memahami bagaimana pembantaian massal terhadap kaum komunis dilakukan baik dalam pengertian fisik maupun informasi tentang pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Walaupun jumlah tepat korban pembantaian massal itu masih belum jelas hingga hari ini, Cribb mencatat bahwa sekitar 78.000 hingga 2 juta orang yang dituduh komunis telah dibunuh. Studi lain yang berkaitan dengan peristiwa 1965 mengandung model-model penjelasan terhadap percobaan KUB ini, mengapa dan bagaimana KUB itu dilancarkan, dan juga siapa yang berperan sebagai dalang di belakangnya. Walaupun ada argumen resmi dari pemerintah Orde Baru yang ditulis oleh Nugroho Noto Susanto pada tahun 1965, bahwa PKI lah pelaku percobaan KUB, namun beberapa skenario lain yang berbeda telah dipaparkan oleh para sarjana secara jelas. Karya-karya Ben Anderson, Ruth McVeigh, dan Frederick Bunnell W.F. Wertheim
John Rosa dan Helen Lowes Hunter membangun sebuah pengertian bahwa peristiwa 1965 merupakan hasil nyata dari sebuah pertarungan politik yang kompleks. Masing-masing karya ini menawarkan skenario yang tidak saja berbeda dengan versi Orde Baru, tapi juga berbeda satu sama lain. Pendeknya, seperti disimpulkan oleh Mary Jurbuchen, ada 5 skenario berbeda yang dapat disarikan dari berbagai risalah tentang peristiwa 1965. Pertama, pembunuhan terhadap para jenderal dipercaya seluruhnya dan dilakukan oleh PKI dan simpatisannya. Kedua, percobaan coup itu adalah hasil dari pertarungan internal angkatan bersenjata. Ketiga, Jenderal Soeharto adalah pelaku sebenarnya atau paling tidak memengaruhi, memanipulasi, dan mengaburkan pembunuhan para jenderal itu untuk kepentingannya sendiri. Keempat, Presiden Soekarno memberi izin atau menganjurkan para perwira yang terkucil untuk bertindak melawan kolega mereka sendiri yang disebut sebagai bagian dari Dewan Jenderal Rahasia. Dan kelima, operasi intelijen asing terlibat di dalam percobaan untuk menggulingkan Soekarno yang condong ke kiri dari peranan yang sangat berpengaruh di Indonesia dan negara-negara dunia ketiga. Beberapa penjelasan itu mengombinasikan lebih dari satu skenario tersebut. Di Indonesia sendiri, satu-satunya versi resmi tentang peristiwa 1965 telah dipromosikan hampir tanpa pembelokan. Variasi skenario ini telah membantu saya untuk tidak saja mengerti bahwa versi Orde Baru tidak dapat dilihat sebagai kebenaran mutlak, namun juga mengimplikasikan pengertian bahwa cerita yang sebenarnya tentang peristiwa 1965 tidak dapat disimpulkan secara penuh. Jadi ya banyak versi tentang peristiwa 1965, tidak hanya seperti yang dikampanyekan oleh Orde Baru, punya mereka lah yang paling mutlak benar. Selanjutnya, walaupun sudah terdapat kajian yang luas terhadap tema ini, namun jarang sekali ada diskusi yang mencoba membangun sebuah perspektif yang mencatat bahwa pembentukan ideologi anti komunisme merupakan hasil dari kombinasi kekuatan kebudayaan dan politik untuk memperjuangkan kepentingan kapitalisme Barat. Kenyataan bahwa terjadi kolaborasi antara Angkatan Darat dan aktivis politik kebudayaan untuk memerangi dan menyingkirkan komunisme dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa pertarungan politik dan kebudayaan era 1960-an secara inheren merupakan bagian dari Perang Dingin, di mana elemen-elemen pro-Barat berupaya untuk membentuk model pembangunan ekonomi di Indonesia yang berorientasi pada Barat. Inilah alasannya mengapa penghancuran komunisme baik sebagai ideologi, kekuatan politik maupun sebagai praktik budaya sangat perlu dilakukan. Dengan demikian, maka menjadi penting pula bagi kekuatan-kekuatan politik dan kebudayaan pro-Barat seperti faksi militer sayap kanan, partai politik anti-komunis, serta intelektual dan penulis liberal untuk melegitimasi penyingkiran komunisme melalui instrumen-instrumen politik dan kebudayaan. Saya telah menggunakan dokumen dari berbagai materi lain yang relevan untuk mengklarifikasi fokus dari kajian ini, yaitu untuk menyajikan sebuah diskusi tentang neksus antara kekuatan kebudayaan dan politik dalam pembentukan ideologi anti-komunisme, terutama dalam kaitannya dengan kekerasan 1965-1966. Hal ini berarti diskusi di dalam kajian ini akan difokuskan tidak saja melalui sudut pandang kebudayaan yang memaparkan perkembangan liberalisme, akan tetapi juga dalam pengertian politik yang merepresentasikan ideologi militer. Dengan demikian, walaupun buku ini tidak bermaksud menyajikan informasi baru tentang peristiwa seputar 1965, namun ada perspektif baru yang hendak dibangun dengan cara menyoroti neksus antara pertarungan kebudayaan dan politik yang terjadi sebelum dan sesudah peristiwa 1965 pada saat komunisme mulai disingkirkan. Oke, mau bisa. Sebagai tambahan, karena buku ini bukanlah sebuah studi sejarah dan bukan pula sebuah konstruksi kronologi sejarah, maka narasi sejarah yang ada di buku ini sebaiknya dipertimbangkan sebagai konteks di mana setiap studi kasus yang dibahas di buku ini ditempatkan.
Salah satu karya terbaru yang membahas neksus antara konfigurasi kebudayaan dan politik dalam konteks Perang Dingin adalah buku suntingan Tony Day dan Maya Lim tahun 2010. Buku ini tidak saja merevaluasi pengertian tentang Perang Dingin sebagai sebuah keadaan yang melulu tentang aksi politik dan militer, tetapi juga memperlihatkan rumitnya pengaruh Perang Dingin di dalam praktik kebudayaan Asia Tenggara. Kedua peneliti ini mengajukan argumen bahwa selain persaingan politik dan militer, praktik kebudayaan juga berperan besar sebagai mesin propaganda dalam polarisasi politik antara blok kapitalis dan komunis. Studi lain yang membahas Perang Dingin kebudayaan di Indonesia dapat ditemukan dalam kajian-kajian David Hill tentang Mokhtar Lubis. Hill mencermati peran Mokhtar Lubis sebagai seorang jurnalis anti-komunis dan intelektual yang menjadi salah satu figur berpengaruh dalam pembentukan gagasan dan praktik kebudayaan yang berorientasi pada Barat Indonesia. Di tengah tegangnya pertentangan antara kaum nasionalis sayap kiri dan elemen-elemen pro-barat pada 1950-an, Lubis bersama tokoh-tokoh politik dan kebudayaan terkemuka dalam lingkaran PSI membangun jaringan kompleks dengan kolega asing mereka yang pro-barat. Hill berargumen bahwa Lubis menjadi salah satu broker kebudayaan terpenting dalam konteks pembentukan wacana kebudayaan yang berorientasi ke barat. Dalam konteks ini, studi ini juga bermaksud memberi kontribusi terhadap pembahasan tentang sifat dari poros kebudayaan pro-barat dengan cara memaparkan peran simpatisan PSI dari generasi yang lebih muda seperti Gunawan Muhammad sebagai broker kebudayaan penting selain Lubis. Untuk kontribusi terhadap wacana peristiwa 1965, buku ini tidak saja mencermati konteks kebudayaan dari pertarungan politik sebelum dan sesudah peristiwa itu, namun juga membahas perkembangan kesusastraannya. Kajian-kajian kesusastraan yang berkait dengan peristiwa 1965 telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, misalnya Kate Fulcher 1990 dan Anna Greta Nielsen Hoadley 2001, telah berupaya mencermati bagaimana nasib korban kekerasan militer yang masih hidup pasca 1965 dilukiskan dalam karya-karya sastra. Fulcher mengkontekstualisasikan perspektif politik dari karya-karya yang lahir pasca peristiwa 1965 seperti Asadi Siregar, Distira Ardi Nugraha, Pramudia Anantatur, Ahmad Tohari, dan khususnya Aji Prosidi, dengan mengajukan argumen bahwa karya-karya ini tidak saja merefleksikan perlakuan brutal militer terhadap kaum komunis, tapi juga mewakili kebangkitan kembali tradisi realisme yang bermuatan sejarah setelah hancurnya tradisi kesusastraan kiri pada 1965. Sejalan dengan Fulcher, Hoadley juga berargumen bahwa munculnya karya-karya sastra yang mengekspos tema kekerasan dalam peristiwa 1965 telah menutup lubang yang sebelumnya dibiarkan menganga dalam penulisan sejarah Indonesia. Bila karya kedua sarjana di atas mengambil perspektif bahwa produk kebudayaan, terutama karya sastra, digunakan untuk mengekspos kekerasan yang dialami oleh kaum komunis pada 1965-1966, buku ini sebaliknya justru membahas bagaimana produk-produk kebudayaan termasuk sastra digunakan untuk melegitimasi kekerasan tersebut. Kontribusi lain buku ini terhadap berbagai analisis tentang peristiwa 1965 adalah pembahasan atas karya-karya kebudayaan itu sendiri, yaitu pembahasan terhadap cerpen-cerpen terpilih yang terbit di majalah Sastra Horizon dan film serta novel Pengkhianatan G30 SPKI. Karya-karya ini digunakan dan dimanipulasi oleh penulis-penulis liberal, religius, dan agen-agen kebudayaan Orde Baru untuk menyebarkan ideologi anti-komunis yang bertanggung jawab terhadap proses legitimasi terhadap pembantaian massal 1965. Beberapa sarjana seperti Harry Eveling, Gestapo, Indonesian Short Story on the Abortive Coup of 30 September 1965, 1975, David Hill, The Two Leading Institutions, Taman Ismail Marzuki and Horizon 1995, dan John Rosa, Tahun yang Tak Pernah Berakhir 2004,
telah memberi komentar mereka atas publikasi cerita-cerita tentang peristiwa 1965 yang terbit di Horizon. Namun demikian, para sarjana di atas tidak menganalisis kisah-kisah itu secara komprehensif dalam kaitannya dengan fungsi cerita-cerita itu dalam membantu membentuk wacana anti-komunisme serta menormalisasi pembantaian kaum komunis. Demikian pula, studi-studi lain juga telah menyinggung film dan novel pengkhianatan G30 SPKI dan menyatakan produk-produk ini merupakan cara pemerintah Orde Baru melegitimasi kampanye kekerasan yang mereka lakukan pada 1965. Namun hanya sedikit yang membahas karya-karya itu secara mendalam. Misalnya, Catherine McGregor dalam bukunya History in Uniform, Military Ideology and the Construction of Indonesia 2007 secara jelas menyebut film pengkhianatan G30 SPKI sebagai salah satu produk kebudayaan terpenting yang digunakan Orde Baru untuk melegitimasi kekerasan terhadap PKI dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. Akan tetapi, meski memasukkannya ke dalam pembahasan, McGregor tidak mencermati secara terperinci struktur narasi film itu sendiri, tapi justru memfokuskan kajiannya terhadap produk-produk kebudayaan lainnya, khususnya museum, monumen, diorama, dan hari-hari peringatan. Karya McGregor ini adalah contoh baik tentang upaya untuk mengekspos bagaimana pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya memanfaatkan produk-produk budaya untuk melegitimasi kekerasan 1965 dan naiknya Soeharto ke kekuasaan. McGregor berargumen bahwa film dan berbagai produk budaya lain digunakan sebagai ritual untuk mengingatkan masyarakat Indonesia terhadap peran sadis anggota PKI ketika melakukan percobaan coup pada 30 September 1965. Kaitan film pengkhianatan G30 SPKI dengan kajian sinematografi dan representasi ideologi militer juga telah disinggung misalnya oleh Krishna Sen 1998 dan Budi Irawanto 1999. Namun seperti McGregor, kedua peneliti ini juga tidak mengeksplorasi bagaimana struktur narasi film tersebut merupakan upaya Orde Baru untuk mengkonstruksi sejarah sendiri. Sejalan dengan ini, Ariel Haryanto dalam State Terrorism and Political Identity in Indonesia juga membahas film dan novel pengkhianatan G30 SPKI, namun hanya memakainya sebagai referensi terhadap analisisnya terhadap teror negara yang sebenarnya yang terjadi sepanjang era Orde Baru. Salah satu yang membahas film pengkhianatan G30 SPKI secara komprehensif dalam kaitannya dengan struktur narasi film itu adalah karya Intan Paramaditha 2007. Namun demikian, Paramaditha lebih memfokuskan perhatiannya pada aspek gender yang tampil di film tersebut, khususnya bagaimana heroisme militer disajikan dalam kerangka dominasi laki-laki atas dunia daripada hubungannya dengan praktik kekerasan negara. Dengan demikian, kajian buku ini bermaksud menutup celah tersebut dengan mempresentasikan sebuah diskusi mendalam bagaimana struktur narasi di dalam novel dan film itu dibangun di dalam kerangka anti-komunisme Orde Baru. Dengan kata lain, buku ini mencoba mengungkapkan bahwa basis ideologi yang terdapat di dalam struktur narasi film dan novel pengkhianatan G30 SPKI merupakan hasil dari manipulasi yang dilakukan oleh Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya untuk menjustifikasi kekerasan 1965-1966. Dengan menekankan pada pentingnya basis ideologi itu berperan dalam memungkinkan kekerasan 1965 dilakukan, maka buku ini berupaya untuk mengeksplorasi segi non-fisik dari kekerasan yang terjadi pada 1965-1966. Jadi, kalau yang lain itu mencoba mengungkapkan bagaimana kekerasan itu dilakukan oleh negara atau bagaimana film-film itu digunakan untuk memanipulasi sejarah ya. Nah, si Wijaya Herlambang di buku ini dia mencoba untuk menyajikan bagaimana negara yang sudah melakukan kekerasan itu ya terhadap mereka-mereka ini itu melegitimasi kekerasan itu gitu agar masyarakat itu menganggap oh itu wajar ketika negara melakukan hal seperti itu. Nah, karena aku lihat memang banyak orang Indonesia seperti itu ketika berbicara tentang PKI, komunisme dan orang-orang yang dibantai pada 1965 ya orang-orang menganggap wajar dan ya itu biasa aja. Padahal mah itu salah satu peristiwa berdarah paling bersejarah di Indonesia.
Selain membahas bagaimana kekerasan 1965-1966 dilegitimasi melalui produk-produk budaya, buku ini juga menyajikan diskusi tentang perlawanan kebudayaan terhadap pemerintah Orde Baru dan khususnya ideologi anti-komunismenya. Ada banyak sekali studi yang memperlihatkan munculnya perlawanan terhadap Orde Baru baik dalam praktik politik maupun budaya. Bahkan sebenarnya, kebanyakan literatur akademik yang membahas dinamika politik dan kebudayaan itu sendiri merupakan bagian dari perlawanan dalam bentuk analisis kritis terhadap struktur politik dan kebudayaan Orde Baru. Di dalam kajian ini saya berkesempatan untuk berkontribusi terhadap diskusi tentang wacana perlawanan terhadap Orde Baru, terutama warisan ideologinya, dengan menyajikan sebuah analisis terhadap perkembangan kebudayaan di masa akhir dan pasca Orde Baru, termasuk analisis atas novel September karya Nursa Masardi. Novel ini, seperti akan dibahas nanti, adalah karya sastra pertama yang secara fundamental mendekonstruksi basis ideologis Orde Baru, bahwa peristiwa 1965 adalah bagian dari plot PKI untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Indonesia. Dalam konteks perlawanan budaya terhadap warisan Orde Baru, buku ini menjadi kajian pertama yang membahas secara rinci bagaimana novel September menjungkir balik narasi utama Orde Baru. Cakupan dan struktur buku. Bahasan buku ini dimulai dengan sebuah analisis tentang bagaimana gagasan kebebasan, liberty, intelektual dan artistik, humanisme universal dimanipulasi oleh intelektual pro-barat dan dijadikan sebagai basis ideologi untuk menyingkirkan komunisme. Fokus kedua dari kajian ini mencakup pembahasan tentang proses legitimasi kekerasan 1965-1966 oleh militer melalui narasi utama Orde Baru yang ditulis oleh Kepala Pusat Sejarah ABRI, Nugroho Noto Susanto. Untuk mengeksplorasi gerakan perlawanan terhadap Orde Baru, buku ini juga menyajikan diskusi bagaimana kelompok-kelompok dan aktivis kebudayaan berupaya mendekonstruksi ideologi anti-komunis warisan rezim. Pembahasan ini akan menyoroti gerakan perlawanan yang dilakukan oleh para penulis dan kelompok-kelompok kebudayaan kontemporer seperti Jaker, Jaringan Kerja Kesenian Rakyat, Komunitas Utan Kayu, Komunitas Sastra Indonesia, dan Buletin Bumi Putra, serta penulis Nursa Masardi. Dengan demikian, buku ini menyajikan beberapa studi kasus mengenai bagaimana kekerasan 1965-1966 dinormalisasi dan dilegitimasi, yang dimulai melalui ideologi liberalisme, humanisme universal, yang dituangkan dalam cerita-cerita dalam majalah sastra Horizon antara 1966 sampai 1970, dan kemudian dilanjutkan melalui narasi utama Orde Baru yang ditransformasikan ke dalam karya Arifin C. Nur, film 1981, dan Arswendo Atmowiloto, novel 1986, yang keduanya berjudul Pengkhianatan G30 SPKI, dan menjadi bagian dari usaha pemerintah untuk menyebarkan ideologi anti-komunis. Sebagai studi kasus ketiga, buku ini menyajikan diskusi tentang bagaimana karya Nursa Masardi, September tahun 2006, menggugat konstruksi ideologi anti-komunisme Orde Baru. Bahasan buku ini mencakup periode yang sangat panjang sejak awal pembentukan anti-komunisme sebelum peristiwa 1965 hingga masa sesudah Soeharto jatuh dari kekuasaannya pada 1998. Sebuah kajian dalam lingkup sebuah buku tentunya tidak mungkin dapat menangkap setiap detail peristiwa secara lengkap mengenai konstruksi anti-komunisme Orde Baru. Dengan demikian, pembahasan akan dibatasi dengan cara memilih dua aspek kajian yang relevan dengan tema diskusi buku ini. Pertama, seperti sudah disebut sebelumnya, buku ini hanya akan berfokus pada isu-isu utama yang berhubungan dengan pembentukan wacana anti-komunisme, termasuk di dalamnya peranan CCF dalam membangun jaringan dengan intelektual Indonesia pro-barat, promosi ideologi liberalisme yang dikampanyekan oleh intelektual pro-barat dalam deklarasi manifesto kebudayaan tahun 1963 dan karya-karya sastra mereka, pembuatan narasi utama Orde Baru termasuk proses produksi dan sirkulasi film dan novel Pengkhianatan G30 SPKI. Diskusi ini akan difokuskan pada neksus antara pendekatan kebudayaan dan militer dalam membentuk ideologi anti-komunis baik dalam bidang kebudayaan, sosial, dan politik. Diskusi ini juga menyertakan analisis tentang bagaimana kekerasan terhadap kaum komunis dilegitimasi melalui cerita-cerita pilihan yang terbit di Horizon antara 1966 sampai 1970, serta analisis atas film dan novel Pengkhianatan G30 SPKI. Kedua, buku ini juga membahas munculnya perlawanan dilakukan oleh aktivis kebudayaan di era 1990-an dan sesudahnya untuk mendekonstruksi tradisi anti-komunis warisan Orde Baru, termasuk
menganalisis novel September yang menggugat narasi utama Orde Baru. Kedua subjek diskusi ini mewakili tema utama kajian buku ini, yaitu tentang praktik dan tantangan terhadap bentuk kekerasan budaya di Indonesia sejak 1960-an hingga munculnya perlawanan terhadap warisan Orde Baru sebagai upaya untuk menyajikan sebuah diskusi dalam urutan yang logis. Pada bab 2 buku ini saya membahas perspektif teoritis tentang istilah kekerasan budaya dan bentuk-bentuk manifestasinya, termasuk diskusi teoritis tentang bagaimana saya menderivasi pendekatan saya untuk menganalisis karya-karya seni yang dibahas di dalam buku ini melalui sudut pandang kesusastraan. Pada bab 3 saya menyajikan analisis tentang pembentukan ideologi kebudayaan anti komunis dengan meninjau ulang dinamika kebudayaan dan politik baik sebelum maupun sesudah peristiwa 30 September 1965. Pada bab ini saya bermaksud membangun sebuah pengertian baru tentang bagaimana neksus kolaborasi antara kekuatan kebudayaan dan politik baik dalam konteks lokal maupun internasional dibangun dengan tujuan menyingkirkan komunisme. Di sini saya juga mendiskusikan pengaruh dari ideologi liberal barat di bidang kebudayaan yang berperan penting bagi musnahnya tradisi kebudayaan kiri. Diskusi ini krusial dalam menentukan titik tolak analisis buku ini untuk mengajukan argumen bahwa legitimasi terhadap wacana anti komunisme merupakan hasil dari agresi kebudayaan. Bab 4 menyajikan studi kasus analisis terhadap cerita pilihan di horizon antara 1966-1970 yang mencerminkan ideologi humanisme universal, khususnya tentang bagaimana kekerasan yang terjadi pada 1955-1966 dinormalisasi. Bab 5 membahas bagaimana kekuatan kebudayaan dimanfaatkan lebih lanjut oleh Angkatan Darat untuk mengibliskan komunisme melalui penulisan narasi utama Orde Baru. Pembahasan akan difokuskan kepada proses dan aktor di belakang penulisan narasi utama Orde Baru dan bagaimana narasi tersebut ditransformasikan ke dalam film novel Pengkhianatan G30 SPKI karya Arifin Canur dan Arswendo Atmowiloto. Bab 6 merupakan studi kasus yang kedua dari buku ini, yaitu analisis terhadap film dan novel Pengkhianatan G30 SPKI itu sendiri, di mana saya mencermati bagaimana kekerasan pada 1965-1966 dilegitimasi melalui struktur narasi budaya, dilegitimasi melalui struktur narasi kedua karya itu. Pada bab 7, saya mulai membalik sudut pandang dari diskusi tentang praktik kekerasan budaya menjadi diskusi tentang munculnya perlawanan budaya terhadap tradisi kebudayaan Orde Baru. Pembahasan ini juga mencakup kajian tentang bangkitnya kekuatan-kekuatan kebudayaan baru di era pasca Soeharto sebagai akibat langsung dari jatuhnya kekuasaan Orde Baru pada 1998, termasuk munculnya kelompok-kelompok kebudayaan seperti Jaker, KUK, KSI, dan aktivis Bumi Putra. Terakhir, pada bab 8 saya menyajikan studi kasus ketiga, yakni pembahasan terhadap novel September, untuk menunjukkan bagaimana muatan ideologis dari novel ini menjadi tantangan kuat terhadap narasi utama Orde Baru. Yaitu bab 1 pendahuluan, bagian 1 pendahuluan udah selesai. Masih ngantuk coy. Tadi subuh baru tidur dan ini baru bangun. Mungkin sarapan sedikit, rokok, cuci muka, lanjut lagi bikin ini. Oke, kita lanjut ya. Bagian 2, merumuskan kekerasan budaya, konseptualisasi dan implementasi. Definisi kekerasan dan kompleksitasnya telah dikaji oleh banyak sarjana dan pemikir. Berbagai macam pandangan telah dikemukakan tanpa pernah menghasilkan pengertian dan penyelesaian yang memuaskan. Johann Galtung adalah salah satu pemikir yang telah berupaya merumuskan pengertian atas konsep kekerasan secara komprehensif dalam karyanya Peace by Peaceful Means, Peace and Conflict, Development and Civilization, 1996. Ada satu esai berjudul Cultural Violence. Di dalam esai ini, Galtung menjelaskan bagaimana produk-produk budaya seperti ideologi, bahasa, agama, seni, dan pengetahuan dapat digunakan untuk melegitimasi praktik kekerasan yang dilakukan secara langsung, fisik maupun struktural, sistem sosial. Dengan kekerasan budaya, maksud kami adalah aspek-aspek kebudayaan, bidang-bidang simbolis dari keberadaan kita seperti agama dan ideologi, bahasa dan seni, pengetahuan empiris dan pengetahuan formal,
atau logika matematika yang dapat digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung dan struktural, kata Johan Galtung ini dalam Cultural Violence. Dengan demikian, teori kekerasan dalam Galtung didasarkan pada argumennya bahwa kekerasan tidak melulu harus dilakukan secara fisik. Galtung memperluas pengertian atas kekerasan dengan mengikut sertakan kekerasan tak langsung dan legitimasi atas kedua jenis kekerasan itu, baik langsung dan tak langsung. Semua jenis represi dan eksploitasi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap kelompok lainnya dikategorikan sebagai kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang tidak mencelakai atau membunuh melalui senjata atau bom, namun melalui struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan, ketidakseimbangan ekonomi, atau ketidakadilan sosial dan politik. Sebagai contoh, di Indonesia, sebagaimana terjadi juga di banyak negara, jika masih ada orang yang tewas karena tuberkulosis, padahal penangkal penyakit tersebut sudah tersedia secara luas, maka menurut Galtung, itu adalah hasil dari praktik kekerasan struktural. Kemiskinan juga merupakan contoh nyata dari praktik kekerasan struktural. Kesulitan untuk memperoleh layanan kesehatan, sumber-sumber ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan yang disebabkan oleh kebijakan politik dan ekonomi merupakan bentuk dari kekerasan struktural. Kekerasan langsung biasanya terjadi ketika kaum tertindas mencoba membebaskan diri dari tekanan sistem dan kemudian berhadapan dengan kekerasan tandingan dari lawan mereka, aparatus negara yang menginginkan kurungan itu tetap terpelihara. Nah ini kan, jadi kayak kekerasan yang secara tidak langsung itu gitu, orang yang tidak orang yang sulit untuk mengakses pendidikan, ya kayak kita dipaksa untuk miskin gitu. Nah tapi ketika kita mencoba keluar dari kekerasan yang struktural itu ya, kekerasan yang tidak langsung itu, kita harus menemukan lagi kekerasan yang baru. Misalnya ketika orang miskin, kita memprotes dan menuntut untuk kehidupan yang lebih layak, misalnya lewat aksi massa, lewat mogok. Nah itu harus berhadapan lagi dengan kekerasan yang baru lewat aparatus negara yang tidak ingin kita untuk keluar dari penjara yang tadi itu, penjara kemiskinan dan lain-lain. Nah ini sebenarnya penting. Kenapa ini ya, buku ini menjadi sangat-sangat penting bagi kita manusia yang masih berpikir. Oke, lanjut. Contoh kekerasan jenis ini di Indonesia sejak pembantaian massal 1965-1966 akan terlalu panjang untuk dijabarkan satu persatu. Lebih jauh, Galtung berargumen bahwa legitimasi atas kekerasan langsung dan tak langsung yang biasanya dilakukan melalui produk-produk kebudayaan juga merupakan bentuk kekerasan. Kata legitimasi merupakan kata krusial dalam model teoritis Galtung untuk menjelaskan bagaimana kekerasan budaya dapat beroperasi. Penggunaan kata legitimasi dalam hubungannya dengan praktik kekerasan negara berarti bahwa kekerasan sesungguhnya dapat dibenarkan melalui produk-produk kebudayaan yang berfungsi terutama untuk mentransformasi nilai-nilai moral dan ideologis agar masyarakat dapat melihat praktik kekerasan sebagai kejadian yang normal atau alamiah. Dalam pengertian inilah, produk-produk budaya memainkan peranan penting sebagai penggerak utama di belakang praktik kekerasan. Dengan demikian, pembenaran atas praktik kekerasan melalui produk-produk kebudayaan merupakan bentuk kekerasan juga yang disebut Galtung sebagai kekerasan budaya. Maka, jelas bahwa tiga bentuk kekerasan tadi, langsung, struktural, dan kultural, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya harus dilihat sebagai satu kesatuan untuk merumuskan sebuah pengertian bagaimana kekerasan dapat terjadi di dalam masyarakat. Mari. Namun demikian, kekerasan budaya sebagai bentuk kekerasan ketiga dari model yang diajukan Galtung adalah bentuk yang paling sulit dikenali dan diukur. Sekalipun kekerasan jenis ini memang memegang peran yang sangat krusial dalam masyarakat. Menurut Galtung, hal ini karena kekerasan budaya adalah sesuatu yang permanen, artinya secara esensi selalu akan bersifat sama untuk jangka waktu yang sangat lama, menciptakan sebuah transformasi lambat terhadap dasar sebuah kebudayaan yang menceramai, mengajarkan, mengecam, mengarahkan, dan mengaburkan kita untuk melihat eksploitasi dan represif menjadi hal yang lumrah dan alamiah, atau untuk tidak melihatnya sama sekali. Sejalan dengan Galtung, Bernadette Muten dan Helen Combridge mengajukan argumen bahwa kekerasan budaya berperan dalam melegitimasi dan menjustifikasi tindakan agresi dan eksploitasi termasuk seksisme, rasisme, xenofobia, dan homofobia.
lawan dari kekerasan tentu saja adalah perdamaian. Jadi lawan dari kekerasan budaya adalah perdamaian budaya, atau dengan kata lain, aspek-aspek budaya yang mengutamakan justifikasi dan legitimasi atas perdamaian langsung dan perdamaian struktural. Mutin dan Kombring menjelaskan, jika seseorang mengeliminasi kekerasan fisik termasuk kekerasan gender, maka ia akan mendapatkan perdamaian langsung. Jika seseorang mengeliminasi kekerasan struktural termasuk seksisme dan rasisme dan mentransformasikan institusi-institusi yang terkait secara benar, maka ia akan mendapatkan perdamaian struktural. Jika seseorang mengeliminasi kekerasan budaya termasuk cara berpikir dan hidup, maka ia akan mendapatkan perdamaian budaya. Proposisi ini memang terlihat seperti utopia, dan mungkin itulah sebabnya Galtung yakin bahwa bidang kajian Peace Research Studies memiliki tugas yang tak pernah berakhir dalam mencapai sebuah perdamaian budaya. Oh, speakingku bro. Secara umum, cara kerja kekerasan budaya adalah dengan mengubah warna moral sebuah tindakan. Misalnya, membunuh dengan alasan membela negara adalah tindakan yang dapat diterima, namun pembunuhan yang dilakukan secara individual adalah salah. Ini penting, Bray. Secara umum, artinya cara kerja kekerasan budaya adalah dengan mengubah warna moral sebuah tindakan gitu. Warna moral diubah. Misalnya, membunuh dengan alasan membela negara adalah tindakan yang dapat diterima, namun membunuh yang dilakukan secara individual adalah salah. Cara lain bagaimana kekerasan budaya bekerja adalah dengan membuat kenyataan menjadi kabur melalui bahasa seni, pengetahuan, dan simbol-simbol lain, sehingga kita tidak melihat kekerasan itu dilakukan, atau paling tidak kita melihatnya sebagai tindakan yang tidak terlalu keji atau sebuah tindakan kekerasan yang masih dapat diterima. Nah, ini penting untuk kita lihat di kondisi masyarakat kita saat ini, apakah ada yang seperti itu, yang kayak kita ya udah karena dia bunuh atas nama negara maka dia bersalah. Ketika membunuh atas nama negara ya dimaklumi, tapi ketika individual pasti salah. Nah, terus ada yang lewat yang dikaburkan itu, sehingga orang tidak tahu dan yang menganggap ya itu nggak terjadi. Ini penting karena gue yakin masih banyak di luar sana seperti ini. Oke. Simbol sebagai bagian dari produk kebudayaan di dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan proses ini. Bintang, salib, bulan sabit, bendera, lagu kebangsaan, pidato yang berapi-api, dan khususnya bahasa dan seni merupakan simbol yang sangat ampuh yang masuk ke dalam pikiran dan memiliki kemampuan untuk mengubah dan memelihara nilai-nilai moral. Isu ini juga menjadi salah satu subjek diskusi sentral dalam teori kekuatan simbolik yang diajukan oleh Pierre Bourdieu. Kekuatan simbolik adalah kekuatan dalam mengonstruksikan kenyataan dan sebuah kekuatan yang cenderung membentuk sebuah urutan gnoseologi. Makna dunia ini yang diartikan secara segera, yaitu sebuah homogenitas konsep atas waktu, ruang, angka, dan alasan, sesuatu yang dapat memungkinkan perbedaan intelek mencapai kesepakatan. Simbol adalah instrumen per excellence untuk menciptakan integrasi sosial sebagai instrumen pengetahuan dan komunikasi. Integrasi logika adalah syarat bagi integrasi moral. Nah, sebelum lanjut, mohon maaf ini aku memang dari dulu selalu kalah dalam hal speaking in English. Selalu terbata-bata dan gak jelas kalau speaking. Makanya aku kalau ada kayak ujian TOEFL begitu atau tes bahasa Inggris, reading, listening masih bisa lah disikat, tapi ketika speaking tamat riwayat. Lidah belum apa untuk menyebut saja masih sering muter-muter. Oke, lanjut. Dengan demikian menjadi jelas bahwa simbol baik bahasa, sastra, seni, dan pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan, memelihara, dan mengubah nilai-nilai moral dalam masyarakat, dan itu sebabnya ia menjadi ampuh.
ada kekuatan besar di dalam simbol. Misalnya, sebuah sistem moral di dalam beberapa tradisi kebudayaan melihat homoseksualitas sebagai hal yang amoral dan melanggar kodrat manusia di bawah struktur oposisi biner laki-laki atau perempuan. Contoh lain adalah dengan cara mengubah pengertian atas apa yang diyakini sebagai sesuatu yang hidup, seperti tindakan aborsi di beberapa negara dapat diterima sebagai bukan tindak kekerasan. Bourdieu mengajukan argumen bahwa kekuatan simbolik, prestisi, hak untuk didengarkan dan terhormat adalah sumber penting kekuasaan. Kekuasaan ini dapat digunakan oleh mereka yang menggenggamnya untuk memengaruhi pihak lain yang lebih lemah demi mencapai dan mempertahankan dominasi. Dengan kata lain, hal ini merupakan sebuah praktik kekerasan simbolik. Praktik kekerasan simbolik yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan terhadap pihak lain seringkali digunakan untuk tujuan mendapatkan kepercayaan, kesetiaan, dan kewajiban. Namun, paralel dengan argumen Galtung, praktik semacam ini dapat juga diartikan sebagai proses untuk memengaruhi pikiran masyarakat untuk melihat tindakan kekerasan sebagai hal yang alamiah atau bahkan untuk tidak melihatnya sama sekali. Sistem simbol adalah sebuah instrumen politik yang otentik, dan inilah yang memengaruhi terminologi ideologi dalam perspektif Marxis. Para pemikir Marxis mengartikan fungsi politik dari sistem simbol dengan cara menghubungkan proses produksi simbol dengan kepentingan kelas yang dominan. Dalam perspektif Marxis, ideologi yang diintegrasikan ke dalam proses produksi simbol mewakili kepentingan-kepentingan khusus yang cenderung dipresentasikan sebagai kepentingan universal. Dengan demikian, dalam konteks ini, ideologi menjadi inheren di dalam simbol. Penjelasan ini sangat berguna untuk mencermati bagaimana ide-ide liberalisme barat dilekatkan pada kepentingan akumulasi modal melalui doktrin ekonomi pasar bebas. Dengan kata lain, liberalisme adalah kebebasan untuk meraih akumulasi modal yang hampir secara eksklusif dimonopoli oleh pemegang modal dan kekuasaan. Semakin besar modal seseorang, semakin banyak kebebasan yang diperoleh dan sebaliknya. Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat berguna untuk menjelaskan bagaimana ideologi humanisme universal, liberalisme, dipromosikan ke dalam domain kebudayaan sebagai alat untuk memengaruhi para intelektual Indonesia untuk melihat ide-ide kebebasan Barat sebagai satu-satunya jalan menuju demokrasi, walaupun sebenarnya digunakan sebagai bagian dari kampanye untuk menarik investasi dunia Barat. Dalam konteks inilah maka komunisme dan pendekatan kebudayaan yang harus dibasmi karena komunisme dianggap sebagai kekuatan politik yang sangat berbahaya bagi pembangunan model ekonomi yang berorientasi liberal. Namun demikian, walaupun faktanya kebudayaan dominan sangat berpengaruh bagi integrasi kelas dominan dengan cara memfasilitasi komunikasi di antara para anggotanya dan dengan membedakan diri mereka dari kelas sosial lain, kebudayaan dominan juga berperan dalam membentuk integrasi fiktif sebuah masyarakat secara keseluruhan dan juga terhadap legitimasi orde yang sudah dibangun dengan cara membentuk perbedaan-perbedaan hierarki dan mengesahkan perbedaan-perbedaan tersebut. Ideologi negara di Indonesia pada masa Orde Baru digunakan oleh para pemegang kekuasaan untuk memelihara kesatuan wilayah kepulauan khususnya dari ancaman separatisme dan juga untuk memperkuat ideologi anti-ekstremis, khususnya terhadap komunisme dan fundamentalisme Islam. Atas nama Pancasila, para pemegang kekuasaan memperkuat legitimasi dengan cara memaksa masyarakat berkesetiaan tunggal kepada bangsanya dengan menggunakan simbol-simbol seperti bendera, lambang negara Garuda, dan teks Pancasila. Pada saat yang sama, ideologi negara juga digunakan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi politik kelas berkuasa dengan cara menjustifikasi ekspansi bisnis ke seluruh wilayah Indonesia. Disinilah kita dapat melihat bahwa ideologi menjadi inheren di dalam simbol dalam kaitannya dengan kepentingan modal sebagai kepentingan utama para pemegang kekuasaan yang kemudian menciptakan apa yang disebut Bourdieu sebagai kesadaran palsu kelas-kelas yang didominasi. Karakteristik ideologis di dalam simbol, khususnya ilmu pengetahuan sosial, dilihat oleh para teoretikus Marxis sebagai faktor utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan status quo proses akumulasi modal. Dengan kata lain, sebagaimana kata Horkheimer, teori tradisional yang merapatkan diri pada tradisi positivisme dalam ilmu pengetahuan alam. Dalam terminologi lain,
Seperti dilontarkan oleh Louis Althusser, kekerasan budaya juga didefinisikan sebagai penggunaan aparatus-aparatus negara yang dipakai sebagai instrumen propaganda untuk menanamkan ideologi kelas yang dominan negara, yang disebutnya sebagai istilah aparatus ideologis negara, ideologi state apparatus atau ISA. Althusser membagi ISA, ideologi state apparatus ya, domain personal, menjadi beberapa bidang seperti ISA agama, ISA pendidikan, ISA komunikasi, dan ISA kebudayaan. Dari kategori tersebut, ISA kebudayaan merupakan sebuah penjelasan teoritis yang sangat berguna dalam mengamati hubungan antara praktik kebudayaan dan propaganda. Namun demikian, istilah ISA dipisahkan oleh Althusser dari praktik aktual kekerasan fisik. Dia berpendapat bahwa ISA adalah instrumen ideologis yang digunakan hanya sebagai alat pendukung dan perluasan praktik kekerasan negara oleh aparatus negara seperti administrator, polisi, militer, pengadilan, dan penjara. Aparatus-aparatus yang terakhir ini oleh Althusser diistilahkan sebagai aparatus represif negara, repressive state apparatus atau RSA. Dalam model Althusserian ini, kekerasan langsung dan struktural dipisahkan dari basis ideologis tempat praktik kekerasan dilakukan. Aku punya bukunya itu, Filsafat sebagai Senjata Revolusi. Dalam model Althusserian ini, kekerasan langsung dan struktural dipisahkan dari basis ideologis tempat praktik kekerasan dilakukan. Konsep ini sedikit berbeda dengan pengertian Galtung tentang bagaimana kekerasan terjadi di tengah masyarakat. Namun esensinya tetap sama. Tindak kekerasan langsung dan struktural hanya dapat beroperasi jika kedua jenis kekerasan itu dilegitimasi oleh nilai-nilai moral dan ideologis, kekuatan-kekuatan simbolik atau budaya. Juga, mirip dengan kekerasan simbolik Bourdieu, ISA kebudayaan didefinisikan sebagai penggunaan simbol-simbol kebudayaan dalam mempertahankan kepentingan negara untuk menciptakan dan memelihara dominasi atas kelas-kelas subordinat. Nilai-nilai moral ideologis itulah yang disebut oleh Bourdieu sebagai modal simbolik yang bertindak sebagai sumber krusial kekuasaan dan yang dieksploitasi oleh para pemegang kekuasaan untuk mendapatkan dan mempertahankan dominasi mereka. Bagian 2 sampai halaman 57. Dengan demikian, proses legitimasi atas kekerasan negara adalah bagian dari kekerasan itu sendiri yang disebut oleh Johann Galtung sebagai kekerasan budaya. Model teoritis Galtung ini secara khusus bermanfaat untuk mengamati implementasi praktek kekerasan negara Orde Baru. Teori ini berguna untuk mengonstruksi pengertian bagaimana produk-produk kebudayaan digunakan sebagai instrumen propaganda untuk mendiskreditkan kelompok tertentu dalam masyarakat dengan cara menstigma mereka sebagai musuh negara. Dalam versi resmi Angkatan Darat tentang sejarah khusus 1965, di mana PKI dituduh sebagai dalang di belakang KUB, Angkatan Darat dan sekutunya berupaya menciptakan legitimasi atas kekerasan yang mereka lakukan terhadap simpatisan PKI. Dalam hal ini, konsep kekerasan budaya Galtung berguna untuk mengamati mengapa dan bagaimana kekuatan-kekuatan simbolik berperan penting dalam menciptakan legitimasi tersebut. Dengan kata lain, teori ini membantu untuk memahami bagaimana ideologi militer ditransformasikan ke dalam modal simbolik, di mana citra PKI sebagai musuh utama negara dikonstruksi. Pendapat ini juga berlaku dalam konteks transformasi kebudayaan atas narasi resmi kasus 1965 ke dalam produk-produk kebudayaan lain seperti film dan novel pengkhianatan G30 PKI. Agresi simbolik dalam kerangka transformasi kebudayaan seperti ini sangat penting dalam menciptakan dan memelihara nilai-nilai moral dan ideologis dalam konteks sejarah kebudayaan dan politik Indonesia. Dari perspektif ini, produk dan produksi kebudayaan menjadi penting dalam menciptakan kesadaran palsu masyarakat dalam melihat sejarah kasus 1965 secara keseluruhan. Dengan demikian, pemanfaatan produk-produk kebudayaan oleh Angkatan Darat untuk menghujat PKI merupakan upaya yang ampuh untuk mengkonstruksikan perspektif ideologis anti-komunis pemerintah Orde Baru. Lebih jauh lagi, konsep kekerasan budaya yang diajukan Galtung juga berguna untuk menjelaskan bagaimana ideologi kebudayaan digunakan sebagai senjata intelektual untuk mendiskreditkan sebuah perspektif ideologi tertentu dengan memihak ideologi lain. Penggunaan produk-produk kebudayaan sebagai instrumen propaganda secara khusus terlihat pada masa pembentukan ideologi anti-komunis
baik di dalam domain kebudayaan itu sendiri maupun di dalam politik, baik sebelum maupun sesudah peristiwa 1965 terjadi. Dalam konteks ini, ideologi kebudayaan yang kerap disebut humanisme universal yang digunakan oleh para pendukungnya untuk melawan komunisme dan praktik kebudayaan kiri yang berkomitmen sosial cukup ampuh untuk mentransformasikan nilai-nilai moral dan ideologis tertentu di dalam praktik kebudayaan. Ideologi ini digunakan sebagai slogan dan rumusan untuk menolak, menjatuhkan, dan menghujat ide-ide kebudayaan kiri dengan memihak pada ide-ide barat tentang liberalisme dan demokrasi. Kampanye kebudayaan ini adalah bagian dari agresi simbolik yang digunakan untuk menyerang, bukan terhadap bentuk fisik dari produksi kebudayaan kiri, namun terhadap pengertian atas ide-ide di belakang pendekatan kebudayaan kiri yang dianggap oleh lawan-lawannya sebagai bahaya untuk kehidupan kebudayaan demokratis. Sejalan dengan upaya militer menghancurkan PKI, senjata ideologis anti-komunis ini berperan dalam membentuk wacana kebudayaan di mana pendekatan kebudayaan kiri dilihat sebagai musuh dalam pembangunan kebudayaan Indonesia modern. Pembentukan ideologi kebudayaan anti-komunis yang bersamaan dengan bangkitnya rejim Orde Baru pada 1965-1966 pada gilirannya berperan besar dalam mendukung pandangan pemerintah terhadap komunisme. Dengan menolak pentingnya ide-ide komitmen sosial dalam sastra dan seni, ideologi dan praktik kebudayaan ini secara esensial menafikan problem-problem sosial dan politik seperti kemiskinan, diskriminasi, ketidakadilan politik, ketidakseimbangan ekonomi, konflik sosiopolitik, termasuk kekerasan yang dialami kaum komunis dan stigmatisasi terhadap para korbannya sebagai musuh negara yang menurut Galtung seluruhnya merupakan implementasi kekerasan negara. Dengan pengertian ini, kekerasan budaya menyebabkan kekerasan langsung dan struktural terlihat, bahkan terasa lumrah dan benar. Dengan demikian, penting untuk diingat bahwa konstruksi ideologi anti komunis baik di dalam domain kebudayaan maupun politik sama brutalnya dengan penghancuran secara fisik dan struktural PKI. Ngopi saya. Kekerasan linguistik, sebuah cara untuk mengamati kekerasan budaya. Penggunaan kekuatan-kekuatan simbolik dalam kaitannya dengan bagaimana kekerasan dilegitimasi melalui produk-produk kebudayaan dapat juga termanifestasi secara langsung ke dalam ekspresi estetik, khususnya penggunaan bahasa di dalam. Misalnya, karya sastra atau bentuk seni lain seperti film dan teater. Di dalam buku ini, pengamatan atas manifestasi kekerasan simbolik itu difokuskan pada cerpen-cerpen di majalah sastra Horizon antara 1966-1970 yang menyentuh kasus 1965, serta film dan novel pengkhianatan G30 SPKI. Analisis saya atas karya-karya ini berkonsentrasi pada bagaimana kekerasan 1965 dilegitimasi melalui karya seni. Dalam konteks ini, agresi simbolik secara khusus termanifestasi pada bagaimana bahasa dan ekspresi dimanipulasi untuk menyelipkan perspektif ideologi tertentu. Namun sebelum menyentuh proses penyusupan ideologis ke dalam bahasa, penting untuk dicatat bahwa proses perusakan bahasalah yang menyebabkan sebuah teks tertentu dapat dikategorikan sebagai ekspresi estetik atau sastra. Para pemikir sastra formalis Rusia seperti Roman Jakobson menyebut proses ini sebagai kekerasan linguistik. Walaupun terminologi kekerasan linguistik yang dipakai di buku ini terhubung langsung dengan tindak kekerasan politik dan budaya, penting kiranya untuk memahami terminologi ini dalam kerangka kesusastraan, terutama sesuai tradisi kaum formalis. Kekerasan linguistik didefinisikan oleh kaum formalis sebagai penggunaan bahasa sedemikian rupa sehingga tercipta sebuah kualitas tertentu atas teks yang berbeda dari kepengertian normal atas bahasa yang digunakan untuk menggambarkan realitas dalam percakapan sehari-hari. Dengan kata lain, kekerasan linguistik adalah proses transformasi dari bahasa sehari-hari menjadi konstruksi linguistik yang mengasingkan realitas di mana istilah sastra menjadi dimengerti. Apa yang khusus dari bahasa sastra, apa yang membedakannya dari bentuk wacana lain adalah bahwa ia mendeformasi bahasa keseharian dengan berbagai cara. Di bawah tekanan alat-alat sastra, bahasa keseharian diintensifikasikan, dipadatkan, dibolak-balik, diteleskop, ditenggelamkan, dijungkir-balikan. Ia adalah bahasa yang dibuat aneh, dan karena pengasingan inilah maka dunia keseharian juga tiba-tiba dibuat tidak akrab.
Nah, itu kata si Terry Eggleton di bukunya Literary Theory and Introduction. Pandangan ini berguna untuk membantu kita dalam pertama, membedakan fakta dari fiksi, dan kedua, untuk mengerti bahwa sastra pada kenyataannya adalah hasil manipulasi atas bahasa yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan kualitas tertentu dari sebuah teks. Yang berbeda dari bentuk lain konstruksi bahasa seperti misalnya yang terdapat dalam karya faktual. Namun demikian, pendekatan formalis tidaklah memadai untuk menjelaskan hubungan antara bahasa dan ideologi, representasi dan realitas, bentuk dan isi seperti yang hendak saya lakukan di buku ini. Hal itu karena kaum formalis tidak menganggap pesan sebagai bagian inheren dari sebuah teks sastra karena mereka percaya bahwa sastra hanyalah konstruksi bahasa belaka dan tidak terhubung dengan isi sebenarnya dari sebuah teks. Dengan kata lain, konstruksi linguistik sebuah teks sastra dilihat oleh kaum formalis sebagai esensi dari karya dan isinya sama sekali tidak diperhitungkan. Bagi kaum formalis, hubungan antara bentuk dan isi atau sastra dan realitas bukanlah tugas seorang kritikus sastra. Pendekatan formalis ini mirip dengan strukturalisme, terutama dalam tradisi Saussurean. Bahwa di dalam kedua perspektif itu, maksud dari sang penulis untuk merepresentasikan realitas harus dihilangkan. Dalam strukturalisme, realitas tidak dapat direpresentasikan ke dalam karya sastra karena sastra dianggap sebagai karya fiksi. Dari pandangan strukturalisme, sastra dititik beratkan pada gagasan kreatio, di mana struktur naratif dan koherensi intrinsik sebuah karya sastra secara murni ditentukan oleh faktor kreatif pengarang ketika mereka memilih sumber materi dari realitas dengan menggunakan sudut pandang tertentu. Dengan demikian, sastra tidak merepresentasikan realitas, melainkan adalah hasil dari proses imajinasi seseorang pengarang, atau seperti yang dikatakan oleh Herman Northrop Frye, sastra menciptakan hukumnya sendiri termasuk arketip dan mitos di mana narasinya distrukturisasi. Dalam pendekatan struktural, walaupun hubungan antara realitas dan representasi juga dihilangkan, namun pandangan ini tetap berguna untuk melihat bagaimana struktur naratif seperti alur, tokoh, dan jalan cerita yang terdapat dalam karya sastra dikonstruksi. Argumen ini bermanfaat di dalam buku ini, khususnya dalam mencermati struktur naratif cerpen-cerpen pilihan di dalam majalah Horizon. Argumen ini bermanfaat di dalam buku ini khususnya dalam mencermati struktur naratif cerpen-cerpen pilihan di majalah Horizon. Film dan novel Pengkhianatan G30 SPKI. Pendekatan struktural ini juga digunakan untuk mencermati novel September yang saya ajukan sebagai bentuk narasi perlawanan terhadap perspektif Orde Baru dalam film dan novel Pengkhianatan G30 SPKI. Namun demikian, karena strukturalisme menolak hubungan antara sastra dan realitas, maka pendekatan struktural seperti juga formalisme tidaklah memadai untuk menjelaskan bagaimana pesan ideologis dihadirkan dalam sebuah teks sastra. Hal ini disebabkan tentu saja karena kedua pendekatan tersebut menolak hubungan antara teks sastra dan peran teks tersebut di tengah masyarakat. Berseberangan dengan kaum formalis dan strukturalis, pemikir lain seperti pakar sosiolinguistik William Gay dan Ellen Gorzewski menghubungkan terminologi kekerasan linguistik secara langsung antara struktur bahasa dan kapasitas ideologisnya. Artinya, mereka menekankan bahwa bahasa sebagai sistem simbol secara inheren terkait langsung dengan maknanya. Dengan kata lain, bahasa bersifat ideologis. Sebuah simbol tidak dapat dipisahkan dengan referensinya. Bentuk selalu menempel pada isinya. Bahkan, Gay secara khusus menyebut bahwa terminologi kekerasan linguistik adalah bagian dari teori kekerasan budaya yang diajukan Galtung. Bahasa memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai instrumen tindak kekerasan. Dengan menghubungkan bahasa dan potensi fungsi kekerasan, Gay secara jelas mengindikasikan bahwa bahasa selalu membawa muatan ideologis tertentu, dan dengan demikian bahasa sebagai sebuah institusi dapat digunakan oleh sekelompok orang untuk menindas dan juga menyerang kelompok lain. Bahasa secara umum dapat memelihara penindasan di dalam sebuah sistem yang opresif tanpa peduli apakah tiap-tiap individu secara sadar mengalami siksaan yang ditujukan terhadap diri mereka.
Dalam menjelaskan istilah kekerasan linguistik, Gorzewski bahkan melangkah lebih jauh lagi dibanding gay dengan mengajukan argumen bahwa penggunaan bahasa untuk melegitimasi kekerasan pada kenyataannya termasuk bentuk kekerasan langsung. Contohnya, penggunaan bahasa oleh seseorang atau kelompok orang untuk mengekspresikan kebencian terhadap orang lain ternyata dapat menyakiti korban secara fisik sebagaimana dinyatakannya. Kekerasan linguistik ternyata adalah bentuk kekerasan fisik nyata. Kekerasan linguistik ternyata adalah bentuk kekerasan fisik nyata bahwa temuan-temuan ilmiah telah memberikan bukti bagaimana tepatnya kekerasan linguistik memiliki dampak terhadap target atau korbannya dengan cara yang sangat terasa secara fisik. Kejahatan kebencian merupakan salah satu contohnya. Perkembangan terdepan di bidang hukum dan sosiologi tentang dampak dari kejahatan kebencian terhadap para korbannya memperlihatkan bahwa kejahatan ini, bahkan yang hanya dilakukan secara verbal, ternyata memang menyakitkan korbannya secara fisik. Penelitian memperlihatkan bahwa korban secara rutin menjadi depresi dan lemah secara fisik. Lebih jauh lagi, para korbannya seringkali jatuh sakit. Manifestasi kebencian secara verbal atau linguistik dengan demikian merupakan kekerasan linguistik yang mengakibatkan rasa sakit yang nyata. Hal ini adalah bentuk kekerasan fisik karena tubuh si korban menjadi sakit. Kekerasan linguistik membuahkan hasil fisik yang dapat diukur. Walau definisi Gorzewski tentang kekerasan linguistik sedikit terlalu jauh dari lingkup buku ini, namun pada titik tertentu, argumennya berguna karena membantu memahami bahwa bahasa memiliki kekuatan untuk menyakiti, menghujat, menstigma, dan mengutuk seseorang atau sekelompok orang tertentu dan praktik semacam ini punya konsekuensi fisik. Dalam pengertian ini, tentu sahih untuk menyatakan bahwa manipulasi terhadap bahasa di dalam teks-teks kebudayaan oleh para pemegang kekuasaan untuk menyusupkan perspektif ideologis juga memiliki kekuatan untuk menciptakan kesadaran palsu di dalam masyarakat mengenai peristiwa politik atau kebudayaan tertentu. Atau paling tidak, untuk menyebabkan dampak psikologis terhadap para korbannya. Dengan demikian, dengan mengutamakan konsep bahwa bahasa memiliki hubungan yang erat dengan peran ideologis, maka konsep Gay dan Gorzewski tentang kekerasan linguistik lebih mendekati cara pandang tradisi sastra Marxis dalam membahas teks-teks sastra dibandingkan dengan kaum formalis. Pendekatan sastra Marxis mungkin adalah kerangka teoritis yang paling banyak dipakai untuk mencermati hubungan antara sastra dan realitas. Kerangka teoritis macam ini menyediakan pengertian dasar untuk mengamati bagaimana pesan ideologis direpresentasikan di dalam teks-teks kebudayaan dan sangat menekankan pentingnya hubungan antara teks dan konteks, bahasa dan ideologi, bentuk dan isi. Hal penting yang ditunjukkan oleh banyak pemikir sastra Marxis adalah bahwa sastra bukanlah semata-mata bentuk ekspresi estetik seperti yang dipercaya baik oleh kaum strukturalis maupun formalis, namun sastra juga merupakan bentuk praktik sosial. Trotsky misalnya yakin bahwa dengan mengamati sejarah secara objektif, proses dialektika kelas-kelas sosial yang berposisi, sastra dan seni adalah pelayan sosial. Seni selalu bersifat utilitarian. Dalam konteks inilah para kritikus Marxis menolak untuk melihat realitas secara fragmentaris. Hal ini disebabkan karena melihat hubungan-hubungan ekonomi sebagai penentu dari hubungan-hubungan sosial yang pada gilirannya menentukan superstruktur, gagasan, pemikiran, sastra, dan seni yang melaluinya sejarah dapat terus berkembang. Sejarah tidak mencapai progresnya secara linear, namun progresnya didasarkan pada konflik dialektik di antara kelas-kelas yang saling berposisi. Dengan kata lain, akibat yang dihasilkan oleh kontradiksi di dalam masyarakat, yang dalam pengertian materialistik dapat dilihat di dalam konflik di antara kelas-kelas ekonomi yang berposisi, adalah sebuah proses yang memungkinkan sejarah terus berkembang. Dengan pengertian ini, maka sastra merupakan media komunikasi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Bagi banyak pemikir Marxis, sastra berhubungan secara dialektik dengan konteks sosialnya sebagai media untuk melakukan protes terhadap realitas. Dengan kata lain, sastra sebagai bentuk seni adalah media pemberontakan revolusioner bagi kaum tertindas untuk mencapai hak-hak kemanusiaan tertentu yang telah dirampas dari mereka akibat dari perbedaan kelas sosial. Hal ini berlaku di dalam tradisi realisme sosialis, khususnya yang diajukan oleh George Lukács, yang berpendapat bahwa realisme bukan hanya sebuah tren di dalam seni namun bertindak sebagai dasar dari sastra. Karya sastra harus dinamis
dan mengorganisasi para tokohnya melalui perspektif sejarah, karena hanya dalam sejarah estetika tidak dapat dipungkiri ditentukan oleh hubungan-hubungan sosial. Dengan demikian, melalui perspektif ini sastra menjadi ideologis. Dengan kata lain, ideologi merupakan sesuatu yang inheren di dalam sastra. Bagi kritikus Marxis, hubungan antara sastra dan ideologi berbentuk antara sastra dan ideologi, bentuk dan isi, representasi dan realitas, teks dan konteks tidak bisa dipisahkan. Pendeknya, seperti dikatakan oleh Selden, melalui sastra, pembaca dibimbing untuk melihat realitas secara konkret. Tujuan dari estetika Marxis adalah refleksi total terhadap realitas yang membimbing pembaca untuk mencapai keadaan mental yang ditransformasi ke dalam kata-kata atas kodrat manusia dan hubungan-hubungan sosial. Pada titik inilah pendekatan Marxis menjadi berguna untuk menjelaskan dan mengeksplorasi pandangan ideologis Orde Baru yang direpresentasikan ke dalam cerpen-cerpen Horizon, film, dan novel pengkhianatan G30 PKI. Juga, pendekatan sastra Marxis dapat diaplikasikan untuk mengamati bagaimana dari isi novel September mendekonstruksi nilai-nilai ideologi Orde Baru. Walaupun pendekatan Marxis seperti realisme sosialis ala Lukács sudah dikritik oleh banyak orang, khususnya para pengikut pasca strukturalisme dan pasca modernisme, kritik sastra Marxis sesungguhnya masih relevan untuk mengamati peran sastra dalam masyarakat. Bagi para postmodernis dan pasca strukturalis, perspektif Marxis masih memelihara pandangan tradisional terhadap modernisme yang dikonstruksi di bawah sistem oposisi biner seperti subjek atau objek, rasional atau irasional, laki-laki atau perempuan, seni tinggi atau seni pop, realis dan non-realis, fiksi atau non-fiksi, yang semuanya berakar pada filsafat Kartesian. Konsep Marxis tentang dialektika materialisme yang berisi tentang kontradiksi sosial seperti borjuis atau proletar, penindas atau tertindas, struktural atau superstruktur, nilai tukar atau nilai guna, adalah bagian dari konstruksi oposisi biner di mana wacana modernisme dibangun. Walaupun begitu, saya tidak yakin bahwa perspektif Marxis tentang hubungan-hubungan dan kontradiksi sosial, khususnya dalam kaitannya dengan peran sastra dalam masyarakat, telah kehilangan relevansinya. Bagaimanapun, realitas sosial politik di Indonesia berbeda dengan negara-negara maju di Barat. Kaum postmodernis seperti Baudrillard misalnya percaya bahwa di Barat tidak ada lagi kelas-kelas sosial. Entitas yang ada hanyalah massa yang menampilkan diri mereka sebagai mayoritas yang diam. Di Indonesia, sebaliknya, perbedaan tajam antara kelompok penguasa dan masyarakat kebanyakan adalah realitas yang tidak terelakkan dan ada secara mencolok. Dengan demikian, terminologi kekuasaan dalam perspektif Marxis masih relevan, terutama dalam kaitannya dengan kenyataan bahwa penguasa yang korup mengeksploitasi masyarakat miskin. Dalam banyak kasus, sastra masih dilihat baik sebagai media perlawanan maupun media penyusupan ideologi dari kekuasaan negara dan bahkan justifikasi atas kekerasan negara. Dengan demikian, walaupun pendekatan sastra Marxis telah dikritik oleh kaum postmodernis, hal ini tidak dapat membuat kritik sastra Marxis sebagai alat analisis menjadi tumpul, terutama ketika mencermati sastra dalam konteks Indonesia. Namun demikian, beberapa pandangan yang diajukan oleh para pemikir pasca strukturalis dan postmodernis juga sangat berguna bagi studi ini. Upaya mereka mendekonstruksi wacana modernisme yang dibangun di atas sistem oposisi biner sangat membantu untuk mengerti apa yang dimaksud dengan sastra. Mungkin gagasan paling berguna dari kaum postmodernis dalam kaitannya dengan studi ini adalah argumen mereka bahwa setiap bahasa bekerja melalui metafora. Dengan menunjukkan bahwa semua bahasa bekerja melalui metafora, maka mereka yakin bahwa tidak ada tulisan yang dapat dianggap paling mendekati realitas. Sebuah teks tidak bisa diklaim sebagai paling benar dibandingkan teks lain. Pandangan ini menjadi dasar dari konsep pengaburan divisi antara fakta dan fiksi. Karya faktual dapat dimanipulasi, fiksi di lain pihak, walaupun juga merupakan hasil. Karya faktual dapat dimanipulasi, fiksi di lain pihak, walaupun juga merupakan hasil dari manipulasi bahasa, sering memberi pengertian yang lebih baik atas realitas. Di dalam konsep ini, setiap bentuk tulisan baik itu fiksi maupun non-fiksi, sastra atau teks ilmiah, memiliki status yang sederajat seperti yang dibilang oleh Paul de Man. Merupakan sebuah kesalahan untuk percaya bahwa setiap bahasa bersifat literal, filsafat, hukum, teori politik bekerja melalui metafora persis seperti puisi, dan dengan demikian maka mereka juga fiksi. Namun karya sastra pada taraf tertentu lebih jujur dibandingkan dengan bentuk-bentuk wacana lain, karena karya sastra secara implisit mengakui kedudukan retoriknya. Argumen de Man secara jelas ditunjukkan atas teks yang mengklaim dirinya sebagai non-fiksi.
terutama karya-karya akademik, karena karya sejenis ini pun seringkali dimanipulasi untuk kepentingan pemegang kekuasaan. Antropolog Clifford Geertz juga menyatakan bahwa fiksi adalah fiksi namun fakta juga merupakan fiksi, atau seperti yang secara tepat dikatakan oleh Paul Atkinson, tulisan kontemporer sudah samar dan meruntuhkan batasan antara fakta dan fiksi. Pada saat yang sama, pendapat Demand juga merupakan serangan terhadap pendekatan sastra Marxis, khususnya tradisi realisme dan atau realisme sosialis yang mengklaim diri sebagai tulisan sastra yang paling mendekati realitas. Mirip dengan Demand, Roland Barthes juga berpendapat bahwa bahasa sebagai sistem tanda seharusnya mempertahankan sifat arbitrernya. Bahasa tidak stabil dan mengandung arti yang tidak terbatas. Dengan kata lain, tidak seperti kaum realis yang percaya bahwa bahasa bersifat natural, seolah-olah ada hubungan linear antara bahasa dan realitas. Dari mana ide bahasa bersifat ideologis diturunkan? Barthes yakin bahwa bahasa bersifat kultural, sebagaimana dibilang Eagleton. Tanda selalu merupakan hal yang bersifat historis dan konveksi kultural. Tanda yang sehat bagi Barthes adalah tanda yang memperhatikan sifat arbitrernya, yang tidak mencoba untuk membanggakan diri sebagai natural, namun yang pada saatnya membawa makna, mengkomunikasikan sesuatu dari kerabatnya sendiri, juga bersifat artifisial. Sastra realis cenderung menyembunyikan sifat kekerabatan sosial atau kodrat konstruktif dari bahasa, yang membantu untuk mengesahkan sebuah asumsi bahwa terdapat bentuk bahasa biasa yang seolah-olah alamiah. Pendapat Barthes sebenarnya valid bahwa bahasa tidak lebih dari konvensi kultural dan dengan demikian tidak mengandung pesan ideologis atau makna. Namun yang luput dari Barthes adalah bahwa dia kelihatannya tidak menyadari bahwa dia juga menggunakan bahasa dengan cara yang persis sama sebagaimana kritikus Marxisme melakukannya dalam menyampaikan pesan kepada para pembacanya. Dengan demikian, saya menganggap baik pendekatan Marxis maupun pandangan postmodernis sama pentingnya bagi studi ini, terutama untuk mengamati bagaimana teks-teks sastra dapat dimanipulasi untuk menyampaikan pandangan ideologis tertentu. Pandangan postmodernis berguna untuk memahami bahwa pengaburan dalam pembagian oposisi biner seringkali dimanipulasi oleh pemegang kekuasaan. Konsep pengaburan dalam pembagian oposisi biner inilah, khususnya antara fakta dan fiksi, yang memungkinkan para pemegang kekuasaan mengklaim bahwa teks sastra adalah dokumen sosial atau sebaliknya, fakta seringkali diklaim sebagai fiksi. Dalam konteks Indonesia, pemerintah Orde Baru sengaja mengaburkan pembagian tersebut dengan mengklaim bahwa film dan novel pengkhianatan G30 SPKI adalah dokumen sosial yang mengandung kebenaran faktual, alih-alih sebuah karya kreatif. Di pihak lain, Norsa Masardi mengklaim bahwa novelnya September adalah murni karya fiksi walaupun didasarkan pada penelitian komprehensif tentang peristiwa 1965. Pada titik inilah pandangan postmodernis atas tersamarnya batasan antara fakta dan fiksi dan juga pandangan Marxis tentang pentingnya kandungan ideologis dalam sastra menjadi relevan dalam studi ini. Dengan demikian, melalui kerangka kerja ini, diskusi tentang bagaimana ideologi anti-komunis dibangun dan dipelihara di masa Orde Baru dan sesudahnya dapat dicermati dalam kaitannya dengan bagaimana ideologi ini sesungguhnya adalah bagian dari praktik kekerasan negara. Oke, bagian 2 sudah selesai. Udah sampai halaman 58. Semalam kita sampai 22:58, berarti ada 30-an lah. Lumayan. 36. Kita lanjut nanti di sesi selanjutnya, karena ini udah lebih dari 1 jam, udah tepatnya kalau di stopwatchku 1 jam 17 menit. Tapi ini kan diedit sedikit ya, ada potongan sedikit ya. Nah, aku nggak intinya juga mengingatin ke kawan-kawan untuk biar asik kita baca bukunya juga, kawan-kawan baca bukunya supaya kita bisa baca bareng-bareng dan bisa saling berdiskusi dan bisa berbagi pandangan tentang buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 ini. Karena sebenarnya aku pun dulu pernah bikin diskusi bareng teman tentang ini, tapi udah dulu banget, udah 5 tahun lalu, 2015. Semoga ada manfaat yang bisa kalian dapatkan dari sini. Kalau ada saran silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau
video ini bermanfaat, pelajaran kita hari ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman kalian untuk memberikan pandangan baru atau bahan diskusi lah buat mereka. Demikian, sampai jumpa di part dari belajar bersama ini yang selanjutnya.